Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Miftah Fahri Eskom MPD selaku dosen pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas teori bahasa dan otomata ini. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Alia Rosida dan rekan saya Andi Reski dan Anhar Fadila. Kemudian ada pun subtopik yang akan kami bahas, yang bagian A definisi finite state automata atau FSA, ya, bagian B 5 tupel pada FSA, C karakteristik FSA, D cara kerja FSA, E jenis FSA itu terbagi menjadi dua, yang pertama deterministic finite state automata atau DFA, yang kedua deterministic non-finite state automata atau NFA. Kemudian yang terakhir F, perbedaan DFA dan NFA. Definisi finite state automata atau FSA. Apa itu FSA? Finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Finite state automata atau FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Finite state automata tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini saja. Kemudian 5 tupel pada finite state automata. Finite state automata dinyatakan oleh pasangan 5 tupel, yaitu himpunan state, himpunan simbol input, fungsi transisi, state awal atau initial state, kemudian state akhir. Baik, mungkin itu saja. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai karakteristik finite state automata. Karakteristik finite state automata terdiri atas 4, yaitu yang pertama, setiap finite state memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Keadaan dan transisi dari finite state ini tergantung dari mesin yang digunakan dan juga dari input yang diterima oleh mesin tersebut. Yang kedua, transisi yang terjadi adalah dari satu state atau dari satu keadaan ke keadaan lainnya dan dapat bersifat deterministik atau dapat juga bersifat non-deterministik. Yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Keadaan awal adalah keadaan di mana mesin mulai melakukan pembacaan terhadap inputan string. Dan karakteristik yang keempat, finite automata dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string selesai dilakukan dan keadaan akhir dicapai, artinya otomata menerima string tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja finite state automata. Finite state automata bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat, dimulai dari kiri ke kanan, menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Di sini artinya mesin bekerja dengan cara membaca inputan string tiap satu karakter atau tiap satu simbol dan dimulai dari kiri ke kanan. Lalu perubahan gerak dari simbol yang dibaca dikendalikan atau diarahkan oleh state atau keadaan, di mana pada satu mesin terdapat lebih dari satu keadaan atau state. Selanjutnya, finite automata selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state pada saat finite automata mulai membaca tab. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika hit sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditunggu adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata. Di sini artinya saat mesin melakukan pembacaan akan terletak pada state yang disebut dengan initial state atau state awal. Lalu perubahan dari state satu ke state lainnya dapat terjadi jika
mesin membaca simbol atau karakter berikutnya. Dan selanjutnya, jika simbol atau karakter terakhir yang terdapat pada inputan string mencapai stage akhir yang ditandai dengan dua lingkaran, maka inputan tersebut dikatakan diterima oleh otomata. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jenis-jenis finite automata. Kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis finite automata, di mana jenis-jenis finite automata itu terbagi menjadi dua kelas, yaitu deterministik dan non-deterministik. Pada deterministik, secara bahasanya dapat kita artikan deterministik itu adalah setiap inputan alfabet atau simbol dari suatu state hanya akan bertransisi ke satu state lainnya. Jadi ketika kita menginputkan nilai pada mesin yang DFA, nilai tersebut itu jelas arah transisinya kemana. Hanya dapat diterima oleh satu state saja. Oke? Sedangkan pada deterministik, setiap input alfabet atau simbol dari suatu state mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu state lainnya. Karena pada saat kita menginputkan nilai pada mesin non-NFA, nilai tersebut itu bisa diterima oleh lebih dari satu state. Gitu. Ini mari kita lihat contoh berikutnya. Ini adalah contoh dari mesin DFA, di mana mesin ini setiap inputan yang kita berikan pada mesin ini, dia jelas arahnya kemana. Contohnya di sini. Kalau kita lihat, pada mesin ini memiliki 3 state. Dengan state awal adalah key 0 dan state akhirnya adalah key 1 dan key 2. Dimana ketika kita mau menginputkan nilai pada state key 0 dengan nilai 0, arah dari inputan itu akan mengarah ke key 1. Jelas. Tidak bisa ketika kita menginputkan nilai 0 pada key 0, dia akan mengarah ke key 2. Tidak bisa, karena sudah diambil oleh nilai inputan 1. Karena ketika kita menginputkan nilai 1 pada key 0, maka arahnya akan ke key 2. Begitu. Itu adalah contoh dari mesin DFA. Sedangkan pada non-deterministic FSA, ini merupakan gambar dari mesin non-DFA yang untuk mengenali string binder yang selalu diakhiri dengan 01. Jadi mesin ini itu untuk mengenali string binder yang diakhiri dengan angka 01 gitu. Nah, pada gambar di samping ini bisa kita lihat dari state key 0 akan muncul kerancuan atau ambiguan jika menerima input 0. Karena kenapa? Karena ketika kita memberikan input 0 pada state key 0 ini, kemungkinan arah transisinya itu ada 2, yaitu akan balik ke key 0 itu sendiri, atau yang kedua adalah arah transisinya adalah ke key 1, sehingga membuat dia akan rancu. Itu yang disebut dengan non-deterministik, yang membuat dia jadi ambigu. Kemungkinan nilai tersebut dapat diterima oleh lebih dari satu state. Itu adalah deterministic FSA. Lalu perbedaan DFA dan NFA. Oke, di sini ada beberapa perbedaan dari DFA dan NFA. Yang pertama, pada DFA, satu transisi dari satu state ke state yang lainnya transisi tunggal. Karena pada DFA itu dia hanya memiliki satu transisi saja ketika kita memberikan nilai pada suatu state tersebut, dan pada nilai tersebut akan mengarah kemana itu sudah jelas. Lalu pada NFA dia memiliki multi transisi dari satu state ke state yang lainnya. Seperti contoh yang tadi kita lihat di sini, multi transisi. Ada 2 multi di sini, ada 2 transisi di sini. Yang pertama adalah dari key 0 ke key 1, yang kedua adalah dari key 0 ke key 0-nya itu sendiri. Gitu. Nah, kedua pada DFA tidak ada transisi kosong. Nah, untuk itu sedangkan pada NFA itu boleh terdapat transisi kosong.
Dan yang ketiga, perbedaan ketiga adalah pada DFA, string diterima jika berakhir di final state. Pada NFA, string itu diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi tersebut itu berakhir pada final state. Untuk itu merupakan perbedaan dari DFA dan NFA itu sendiri, teman-teman. Sudah? Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.